Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, saudara-saudara kita yang sedang bergabung dengan kebaktian pagi hari ini. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur karena kasih karuniamu yang besar yang kau berikan kepada kami. Dan terima kasih untuk kesempatan bagi kami kembali berkumpul sebagai jemaatmu. Dan terima kasih untuk saudara-saudara kami yang mengikuti kebaktian melalui online ini. Tuhan berkati kami. Kiranya firman ini boleh mengingatkan kembali dan kami boleh aplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami sehingga kami memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dengar doa kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik, tema hari ini adalah jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Mari kita lihat firman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal yang ketiga. 1 Timotius pasal ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan baca untuk saudara sekalian. 1 Timotius pasal 3 ayat 14. Semuanya ini kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang, penopang, dan dasar kebenaran. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ini Rasul Paulus ingin menjelaskan kembali kepada jemaat yang dilayani oleh gembala muda, yaitu saudara Timotius. Nah, dia ingin supaya dia memahami akan arti makna daripada gereja, atau dengan bahasa Indonesia kata jemaat. Nah, saudara, mungkin ini ada orang Kristen yang tidak memahami dengan baik makna kata gereja. Apalagi orang non-Kristen Mereka berpikir kata gereja itu gedung bangunan, tempat ibadah orang Kristen, di mana ada tanda salib besar, ada lonceng di atas gedungnya, di menara tinggi. Nah, itu gereja katanya. Kata gereja itu bukan bahasa Indonesia, tapi itu adalah bahasa Portugis dari kata igreja. Lalu di Indonesia kan gereja, igreja. Ada satu gereja di Pekalongan, dia memakai bahasa ini, igreja. Oh, igreja. Itu bahasa Portugis. Nah, dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Nah, eklesia. Ada gereja di Jakarta juga namanya eklesia. Di Senen. Di Senen itu dekat rumahnya Poponya Indri. Tidak jauh di situ ada gereja eklesia yang berbahasa Hakka. Saya pernah sekali khotbah di situ. Eklesia katanya. Oh, bagus. Itu gereja ya. Nah, jadi etimologinya artinya sebenarnya adalah secara literally dalam bahasa Yunani, kata gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari. Nah, dipanggil keluar dari mana? Kan begitu. Call out from kalau bahasa Inggris ya. Nah, kita dipanggil keluar dari sistem dunia. Bukan dipanggil dari luar langsung ditaruh di planet lain ya. Belum. Gitu? Jadi kita dipanggil keluar dari dunia. Dunia ini apa? Sistem dunia yang jahat. Ya. Nah, jadi dipanggil dari sistem dunia ini kita masuk ke dalam Kristus. Nah, itulah
gereja jemaatnya itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi sebenarnya apa yang Paulus sampaikan, yang telah kita baca firman Tuhan tadi sangat jelas. Nah, menurut Paulus, tentu Paulus juga menerima wahyu ya dari Allah. Makna gereja itu apa? Ya, disebut di sini keluarga Allah. Oh, keluarga Allah ya. Adalah jemaat Allah yang hidup. Ya, di sini pakai kata jemaat, itu bahasa di Indonesia kan. Kalau bahasa yang Arab itu sebenarnya jemaah. Jadi di Indonesia jemaat kita pakai. Mana yang kita mau pakai? Boleh dua-duanya sih, gereja atau jemaat, ya. Jadi dia adalah jemaat Allah yang hidup. Nah, sesuai dengan baca firman Tuhan yang tadi di 1 Timotius pasal 3 ayat 15 ya. Jadi keluarga Allah ya digambarkan sebagai keluarga Allah, jemaat Allah yang hidup. Kenapa? Karena terdiri daripada orang-orang yang hidup, yang diselamatkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka juga disebut orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena telah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sangat jelas ini ayat-ayat bisa baca ini kamu dicus atau telah dipilih atau telah menjadi pilihan Allah. Ya, di Efesus pasal 1 ayat 4, ayat 7, ayat 9, ayat 11 karena dipilih di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, orang-orang percaya yang mula-mula, yang bertobat, yang mendengar Injil, yang mendengar khotbahnya Rasul Petrus, ini orang-orang Yahudi. Nah, mereka ini adalah orang percaya mula-mula. Nah, oke. Nah, orang percaya mula-mula ini memang tidak dipanggil dulunya, oh kamu ini disebut gereja apa, kan begitu ya. Tapi mereka orang-orang percaya. Nah, orang percaya mereka selalu berkumpul, selalu bersekutu, selalu memecahkan roti bersama, saling mengasihi dan sebagainya. Dan mentaati. Nah, mentaati apa? Mentaati doktrinnya para rasul atau ajarannya rasul. Lalu mereka ini berkumpul, ya boleh dikatakan setiap hari, ya ada yang mungkin di setiap hari berkumpul di Serambi Salomo. Di Serambi Salomo itu atau di Serambi Bait Suci. Memang Bait Suci masih ada pada zaman itu, masih belum dihancurkan oleh Titus pada tahun 70. Nah, mereka berkumpul, juga berkumpul di rumah, dari rumah ke rumah, ya, house to house. Nah, yang disebut dengan church, gereja atau jemaat di rumah. Nah, di mana kita bisa dapat? Kita bisa dapat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-46. Ya, saudara bisa baca di Roma 16 ayat 5. Itu gereja rumah. 1 Korintus 16:19 di rumah. Kolose pasal 4:15 di rumah. Di surat Filemon pasal 1 ayat 1 di rumahmu. Wah, ada gereja, ada jemaat di rumah. Kenapa? Karena pada zaman itu mereka belum punya gedung permanen seperti yang sekarang. Seperti setelah abad 1 kedua, wah orang-orang Kristen sudah mulai bangun gedung-gedung gereja yang sampai hari ini ada yang sudah menjadi puing-puing ya. Ada dibangun yang gedung-gedung yang permanen yang kuat. Nah, banyak yang sudah hancur ya karena apa? Ya dihancurkan oleh orang-orang yang membenci Kristen dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, jadi gereja, jemaat, Paulus mengatakan adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Wah, luar biasa. Why, kenapa disebut begitu? Ya, karena apa? Karena jemaat ini telah menerima ajaran, telah menerima pengajaran dari para rasul, di mana para rasul yang tadi menerima pengajaran, yang mendapatkan ajaran dari Yesus Kristus,
Dan mereka harus beritakan, mereka harus preach and teach kepada jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat gereja Tuhan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran yang harus terus berada dan terus memegang ajaran itu untuk disalurkan nanti kepada yang lain. Ya, nanti ada gereja yang satu harus menyampaikan itu ajaran itu. You harus menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang dasar dan kebenaran hanya ada di dalam apa? Gereja, jemaat itu. Bukan di luar jemaat. Bukan di luar, bukan di school, bukan di university, bukan di museum. Tapi ada di jemaat yang hidup. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jemaat, gereja, atau juga keluarga itu diibaratkan seperti satu bangunan. Ya, bangunan. Nah, satu bangunan yang bisa berdiri kokoh seperti apartemen ini karena telah dibangun di dasar yang kokoh, yang kuat. Dan dia bisa berdiri karena banyak tiang penopang. Nah, tiang penopang itu kita mengatakan pilar-pilar yang besar supaya dia bisa naik ke tinggi ke atas ya. Supaya bisa tetap kokoh berdiri. Ya, tidak takut dengan angin kencang kan begitu. Nah, saudara, jadi dianalogikan seperti bangunan. Iya betul, gereja itu seperti bangunan. Nah, di bangunan itu kita lihat tuh bahwa ada hal-hal tertentu atau bangunan-bangunan itu untuk fungsinya beda. Ada yang menjadi tiang yang kuat ya, dan sebagainya. Nah, itu juga digambarkan dengan gereja. Apa digambar sebagai tubuh kita manusia. Ya, tubuh manusia kita itu. Karena tubuh kita manusia punya anggota-anggota dan ada fungsi-fungsi yang berbeda-beda pula. Ya, seperti kita punya tubuh, kita punya anggota tubuh, punya anggota tangan. Tangan sama kaki kan fungsinya beda ya. Mata fungsinya untuk melihat, hidung untuk mencium kan begitu. Ya enggak? Kaki untuk kita berdiri tegak, berjalan, mau pergi kemana. Telinga untuk mendengar. Jadi fungsi-fungsinya berbeda fungsinya di dalam tubuh. Satu tubuh. Nah, jadi begini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi gereja itu adalah keluarga Allah, adalah jemaat yang hidup ya, yang memiliki berbagai macam anggota-anggota. Fungsinya berbeda-beda. Nah, tapi fungsinya beda ini harus bekerja sama untuk menopang membangun tubuh supaya tubuh kita bisa kuat dan sehat. Kalau kaki bilang, aku nggak mau kerja lagi, aku nggak mau jalan lagi. Wah, ini orang sudah sakit pinggang ini, seperti saya. Sakit pinggang nggak bisa jalan. Ya, akhirnya apa? Ya, duduk di kursi roda kan. Nah, kalau misalnya kita mau sehat, semua fungsinya harus berjalan dengan baik, dengan benar. Nah, nanti kalau misalnya organ ginjal bilang, aku nggak mau kerja lagi. Mahal, kita sakit semuanya ya. Tapi ini menggambar analogi ya, gereja itu semua harus berfungsi supaya gereja ini menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran supaya dia tetap berdiri kokoh. Oke? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang begini. Ya. Ya. Kita begini. Jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, ini adalah menggambarkan, melukiskan kita ini adalah tadi sudah saya katakan adalah keluarga Allah kan? Ya betul nggak? Kita adalah keluarga Allah. Nah, keluarga memiliki anggota-anggota yang berbeda-beda. Coba kita lihat di Efesus pasal 2:19. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ya. Supaya saudara kita bisa lebih ya jelas mengenai hal ini. Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. Nah, di sini. Efesus pasal 2
ayat 19 ya. Oke. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, di sini disebut apa? Keluarga Allah. Jadi di dalam gereja ini banyak orang yang berbeda-beda suku, bangsa dan sebagainya, ya kan? Nah, memang mereka statusnya disebut orang-orang kudus. Kenapa kudus? Karena telah percaya kepada Yesus, telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kan? Dan sebut anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di mana? Di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Nah, ini kan seperti analoginya bangunan gitu ya. Nah, gereja yang mau kuat harus meletakkan doktrin kepercayaannya pada ajaran para rasul, dan fondasinya adalah Yesus Kristus. Pusat daripada doktrin Yesus Kristus, bukan manusia, bukan ajaran gereja atau ajaran manusia. Saudara, kalau dasar gereja bukan para ajaran rasul dan Yesus bukan fondasi gereja, nah makanya Mazmur 11 yang kita baca tadi apa? Jika fondasi-fondasi dihancurkan, apa yang bisa dibuat oleh orang-orang benar? Nggak bisa lagi, hancur. Nah, saudara, gedung gereja boleh dihancurkan. Boleh dihancurkan. Dan bisa dihancurkan. Tetapi, secara rohani, gereja adalah orang-orang yang memiliki ajaran yang benar. Pengajaran doktrin fondasi yang benar atas dasar para rasul dan Yesus fondasi. You tidak bisa hancur itu. Anda tidak bisa hancur itu. Dan itu akan terus di-expand atau diberitakan kepada yang lain. Nah, saudara-saudara, jadi kita ini gereja adalah anggota-anggota keluarga. Dan semua anggota itu harus bersatu. Harus bersatu memegang ajaran para rasul, dan fondasinya adalah Yesus Kristus. Jika anggota-anggota ini tidak bersatu, tidak sepaham, nah maka hancurlah gereja. Maka gereja akan split atau pecah atau terbagi. Itu bisa terjadi nggak? Bisa, saudara. Maka itu kita lihat dari awalnya banyak gereja-gereja yang tadinya bagus tapi split, pecah ya. Kenapa? Karena ada ajaran-ajaran yang mulai menyusup ke dalam rumah tangga kita. Wah, ini nggak benar ini. Ini bukan fondasinya ajaran para rasul dan Yesus Kristus. Aku nggak mau lagi di sini. Dia keluar, bangun gereja lagi. Nah, itu yang terjadi ya. Kemudian kita lihat yang kedua, bahwa jemaat gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dia digambarkan adalah tubuh Kristus. Nah, kenapa disebut tubuh Kristus? Oke, mari kita lihat Kolose 1:18. Nah, kita kembali ke Kolose 1 ayat yang ke-18 ya. Ialah kepala tubuh, yaitu apa? Jemaat. Betul? Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Oh, Yesus yang mati dulu. Bukan mati. Yesus yang bangkit di antara orang yang telah mati, dia bangkit dan dia tidak akan mati dan dia hidup selama-lamanya. Nah, Yesuslah sulung gitu ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai sulung. Dia sulung kalau secara manusia di antara rumahnya Yusuf itu anak Maria, dia anak yang paling sulung. Ya, Yesus punya saudara-saudara, tapi saudara-saudara itu adalah bapaknya yang asli adalah Yusuf, gitu ya. Kalau Yesus, nah itu ada orang bertanya. Saya lihat itu banyak orang-orang bertanya sekarang. Dia guyon-guyon, dia nggak berani. The forbidden question, sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Ada yang bertanya, kenapa Maria bisa hamil kan begitu? Nah, ada yang hamil. Nah, kalau dia mau belajar, mau baca Alkitab,
Maka itu Maria pun pernah berkata kepada Gabriel, bagaimana mungkin aku belum kenal seseorang, belum kenal laki-laki. Gitu. Nah, Gabriel bertanya, Roh Kudus akan menaungi kamu. Nah, sehingga anakmu yang kau kandung itu adalah putra Allah yang maha tinggi atau maha kudus. Bukan karena laki-laki, saudara. Oke? Nah, jadi Yesus adalah apa? Kepala dari jemaat. Maka kita ini adalah tubuh Kristus. Saudara masih bisa baca di Kolose pasal 2:19 atau juga Efesus pasal 1 ayat 22 dan 3. Sangat jelas. Yesus kepala gereja. Yes. Apakah saya kepala gereja? Bukan. Saya adalah gembala jemaat. Tidak ada orang boleh mengatakan seseorang itu kepala gereja. Kalau gereja tradisi kan ada mengatakan, oh dia ini kepalanya gereja. Pop itu kepalanya Roman Catholic. Kita bilang Yesus Kristus kepala gereja. Ya, kepala gereja. Banyak orang juga manusia ingin supaya menjadi kepala gereja ya. Disebut dengan apa? Ketua sekarang ganti ketua sinodal. Ketua itu ini dan ketua itu ini. Nah, kalau kita tidak ada sinodal, kita langsung bahwa Yesus adalah kepala gereja. Itu yang benar sesuai dengan Alkitab. Saya hanya hamba Tuhan, pelayan Tuhan saja. Oke, jadi kita adalah tubuh Kristus. Nah, jadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membaptiskan dia ke dalam tubuh Kristus. Nah, itu yang kita pernah belajar ya. Kalau seorang percaya menerima Yesus, Roh Kudus memeteraikan dalam hatinya dan dia langsung dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Dia ada Roh Kudus. Nah, yang ketiga, saudara, bahwa jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran karena dia adalah apa? Bait suci atau bait Allah. Kenapa gereja bisa disebut bait Allah? Bukan gedungnya ya. Semua ingat, bukan gedungnya yang menjadi bait Allah. Yang menjadi bait Allah itu adalah setiap orang yang percaya, yang bergabung di dalam satu gereja lokal, maka dia disebut bait Allah. Secara pribadi Anda adalah bait Roh Kudus. Secara pribadi personal Anda adalah Roh Kudus. Kita berkumpul di sini dalam nama Yesus Kristus sebagai gereja lokal di mana ada Roh Kudus sama kita. Bait suci. Di mana kita dapat ayat firman Tuhan ini? Coba saudara baca 1 Korintus pasal 3:16. Oke, 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Mari kita lihat, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Wow, kamu itu ditunjuk kepada banyak ya, plural ya, langsung tunjuk. Paulus menunjuk jemaat Korintus, kamu. Maka itu kamu harus apain bait sucimu? Mari kita lihat lagi di pasal 6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Di sini ayat firman Tuhan mengatakan apa? Mari kita lihat ayat 19. Oke? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu? Nah, di sini tubuh itu artinya apa? Your body ya. Oke? Adalah bait apa? Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Betul. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Dibeli di sini atau sudah di-pay ya. Dibayar ya. Dengan harga. Dibeli. Dan harganya telah lunas. Dibayar. Betul. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibayar dengan apa, saudara? Dengan emas? Anda mendapat keselamatan membayar emas? Membayar dengan kebajikan? Kebaikanmu? Bukan. Tidak. Karena dibayar oleh
The precious blood of Jesus Christ. Nah, itu di mana? Di 1 Petrus pasal 1 ayat 18, 19. Kita dibayar dengan harga. Harganya adalah the precious. Darah yang mulia. Siapa bilang tidak perlu darah? Yes. Maka itu saudara lihat, ditebus lagi oleh darah. Di Kolose pasal 1, 14. Terjemahan PB hilang itu, darah itu. Saudara harus buat catatan di situ ya. Di Kolose pasal 1, 14. Hilang darahnya. Ditambah. Itu adalah darah Kristus. Kamu ditebus oleh darah Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita ini adalah apa? Baik Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara. Maka itu benar apa yang Yesus katakan kepada wanita Samaria itu. Akan datang penyembah-penyembah yang benar. Akan menyembah Bapa Allah di dalam apa? Roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa menyembahnya dalam kebenaran? Kalau tubuh ini masih berdosa, penuh dengan dosa, maka itu seorang harus disucikan melalui apa? Darah Yesus Kristus. Nah, menyembah dia dengan tubuh. Maka itu Paulus mengatakan di Roma 12. Ibadah kita yang mulia, yang sejati apa? Persembahkanlah tubuhmu adalah persembahan yang hidup. Kita menyembah Tuhan tidak tergantung tempat. Kita menyembah Tuhan yang hidup dan benar tidak tergantung pakai hukum Taurat lagi. Kita tidak pakai hukum Taurat lagi. Kita tidak pakai lagi. Tapi menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi zaman sekarang juga kita lihat banyak orang cenderung. Mari kita menyembah Allah. Badannya digoyang-goyang. Dengan musik. Katanya menyembah. Cek kembali ke ajaran sebenarnya. Betul nggak itu menyembah dengan tubuh kita lagi? Dengan goyang-goyang, dengan dancing di dalam acara kematian. Saudaraku. Mari kita kembali ke ajaran Alkitab yang sebenarnya. Kita menyembah Allah dengan memang kita punya tubuh. Yes, kita bilang. Kita datang ke gereja, ke dalam pertemuan jemaat gereja, ya, dengan tubuh. Tapi dalam tubuh kita ini ada jiwa dan roh kita yang connect kepada Allah. Nah, karena dia adalah roh. Allah itu kan roh. Menyembah dia adalah menyembah roh. Tubuh jiwa kita itu roh. Menyembah dia dengan tubuh jiwa kita, dengan hati kita maksudnya, keberadaan kita. Saudara, tentu dengan cara yang sopan, yang benar, ya. Kita pakai baju yang sopan, yang benar, kan begitu. Nggak sembarangan gitu. Ya, datang kepada Tuhan bersama-sama dalam satu kebaktian jemaat. Oke. Nah, saudara, bait Allah. Saudara, kalau seseorang ya merusak bait Allah tubuhnya, Tuhan akan merusakin dia. Oke, you nggak mau taat, you nggak mau dengar firman Tuhan, ya you sakit sendiri. Ya, jangan sakit sendiri kan kamu akan akan baitnya akan dihancurkan. Oke. Kemudian yang keempat terakhir saudara, ya, bahwa jemaat yang hidup, keluarga Allah, tiang penopang dasar kebenaran. Dia adalah mempelai bagi Kristus. Wah, apa itu mempelai Kristus, Pak? Analogikan begini. Seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang wanita. Ya, pada masa kecil mereka hidup bersama. Tetangga dengan tetangga. Wah, ini sudah dijodoh-jodohkan oleh orang tuanya ya. Oke. Nah, kalau sudah besar dia bilang, "Nah, you sudah punya itu mempelai perempuan." Siapa? Itu temanmu dulu yang di tangga itu. Sekarang dia sudah besar, cantik. Senanglah dia. Nah, kalau nanti sudah mau menikah, ya, dia harus menjadi mempelai kan. Sebagai calon mempelai, dia harus apa? Harus jaga dirinya baik. Karena dia sudah punya calon sendiri.
Nggak boleh lagi bermain-main dengan teman-teman yang laki-laki yang lain lagi. Dia harus menjaga dirinya supaya berkenan kepada calon mempelai laki-lakinya, kan begitu. Nah, kita gereja mempelai wanita bagi Kristus. Nah, kita jemaat Allah, keluarga Allah yang hidup baik suci lagi, harus kita jaga secara personal dan juga kolektif jemaat lokal supaya kita dipersembahkan menjadi mempelai wanita yang berkenan kepada Yesus. Kalau dia datang kedua kali, saudara-saudara, puji Tuhan, saudara dan saya, kalau saudara benar-benar telah percaya kepada Yesus Kristus, Anda telah diselamatkan dan yakin masuk surga, saudara, kita harus menjaga tubuh kita, gereja kita. Fondasi iman kita harus berdasarkan ajaran Rasul dan berdasarkan fondasinya Yesus Kristus, dia fondasi kita. Jangan sampai kita, gereja kita ini ya bercacat celah. Kita mengkompromikan ajaran kita dengan ajaran duniawi masuk ke dalam gereja. Tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita izinkan hal-hal tertentu yang prinsip-prinsip dunia masuk ke dalam. Tadi kan sudah saya katakan sesuai firman Tuhan, kata istilah kata gereja, church, ecclesia, kita sudah di call out, dipanggil keluar dari sistem dunia ini. Sudah menjadi keluarga Allah, milik Tuhan, tubuh Kristus, bride of Christ. Kita tidak boleh lagi menjamah hal-hal sistem dunia yang melanggar, bertentangan prinsip-prinsip Alkitab. Harus menjaga kesucian, maka itu the bride itu harus menjaga kesucian supaya dia layak kepada mempelai laki-lakinya. Nah, apakah gereja zaman ini menyadari hal itu? Gereja kita tidak kompromi dengan yang lain, kita tidak mau. Kenapa? Kita memegang prinsip pengajaran Alkitab yang harus spread itu artinya pisah akan dengan sistem dunia ini. Ya, bukan berarti kita orang ini adalah dikata, wah kamu mentang-mentang kamu sudah tidak mau bergaul dunia ini, wah kamu orang yang suci, kudus, sempurna ya. Bukan yang gitu maksud kita. Tapi kita adalah milik Tuhan. Kita harus ya menjaga diri kita dari dunia yang sudah terkontaminasi dengan dosa dan hal-hal yang lain. Kita tidak mau lagi. Tentu kita masih hidup di dunia ini. Kita masih mau bekerja. Anda mau bekerja dengan orang tidak bertuhan kan Yesus, ya itu tidak ada masalah. Itu kan personal, pribadi masing-masing. Kita harus menjadi kesaksian bagi yang lain. Itu yang kita mau tunjukkan kepada orang. Kita boleh bekerja sama, nggak ada masalah dengan orang-orang lain ya. Dan juga kita boleh mencari uang, ya, berdagang, berhubungan dengan orang yang tidak percaya itu tidak ada masalah bagi kita. Yang penting pribadi kita, hubungan saudara dan saya, ada hubungan kita dengan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus menjadi terang bagi mereka. Nah, jadi mempelai bagi Kristus. Gereja itu mempelai, dia harus mempertahankan ajarannya yang harus sesuai dengan ajaran Alkitab, ya. Memperkenalkan kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput mempelainya. Siapa mempelainya? Adalah gerejanya. Siapa gerejanya? Orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara, kapan Yesus datang? Tidak ada orang tahu. Tetapi melalui tanda-tanda dunia ini yang Tuhan telah berikan kepada kita di Matius pasal 24. Menyatakan, membuktikan bahwa kedatangan Kristus semakin dekat, saudara-saudara. Semakin dekat. Semakin dekat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang telah percaya kepada Yesus,
Bagi saudara yang belum sungguh-sungguh, nah kata sungguh-sungguh itu mengerti atau memahami akan kebenaran. Anda mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita membangun iman kita, pengetahuan iman kita. Karena itu janganlah kita mengundurkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat. Marilah kita selalu bersekutu bersama-sama, selalu berkumpul bersama-sama sebagai jemaat Allah. Untuk apa? Supaya kita saling mengingatkan, saling mengasihi, ya, saling ya mengingat dan menegur jika ada saudara kita yang sudah menyimpang. Itu nggak ada salah. Saudara, kita gereja adalah keluarga Allah. Jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan memakai kita sebagai alatnya untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa.